Selama ini, bantuan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat dan daerah hanya diberikan kepada petani. Namun, perlu diingat bahwa buruh tani yang termasuk dalam kategori miskin juga berperan penting dalam peningkatan produksi pertanian. Jika buruh tani tidak mendapatkan dukungan penuh dalam upaya swasembada pangan dan penggunaan teknologi modern, petani akan menghadapi kesulitan dalam menghasilkan produk pertanian yang baik. Oleh karenanya, dalam upaya meningkatkan taraf hidup buruh tani dengan membentuk suatu wadah kelompok masyarakat, salah satunya adalah Pokmas Sejahtera. Kelompok masyarakat Pokmas Sejahtera dipimpin oleh Pak Arif yang menerima bantuan hibah bidang pertanian pada tahun 2014. Meskipun Pak Arif tidak terdaftar dalam data kemiskinan, ia dipilih sebagai ketua Pokmas karena mayoritas anggota masyarakat miskin tidak bisa membaca. Pokmas memanfaatkan bantuan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pokmas awalnya menerima bantuan 2 hand traktor, tetapi tidak lengkap karena tidak ada gerobak dan alat pendukung lainnya. Mereka mengatur untuk menyewakan hand traktor ke pemilik lahan di luar Pokmas dan menggunakan hasil sewa serta patungan anggota untuk membeli alat kelengkapan lainnya. Praktik persewaan hand traktor ini terus berlanjut dan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan usaha Pokmas. Dengan adanya dua hand traktor itu ya, ini dikembangkan, disewakan kepada para petani, yang mana hasilnya itu kembali lagi pada anggota. Jadi setiap tahun anggota itu mendapatkan sisa hasil usaha. Ini anggota itu 2015 ini anggota sudah merasakan hasil daripada menyewakan 2 hand traktor itu. Sebagai ketua Pokmas, Pak Arif menghadapi tantangan dan situasi sulit. Ia harus menghadapi anggota yang tidak jujur dan berupaya mengutamakan kepentingan pribadi mereka sendiri. Ada operator yang megang atau yang menjalankan 2 mesin hand traktor itu ada yang kurang jujur. Setorannya yang biasanya nyetor 1 juta, kadang cuma nyetor 500. Dan itu setelah kami selidiki, kami panggil operator-operator itu dan kami kasih arahan agar supaya selalu bersikap jujur dalam bekerja, agar supaya bersikap terbuka dalam bekerja. Akhirnya karena mereka mau untuk diarahkan dan mau untuk diberi motivasi, dan alhamdulillah sampai sekarang operator ini terus bersikap jujur dan apa mestinya. Alhamdulillah, barokah yang mereka dapatkan. Selain itu, Pokmas juga menghadapi meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 dan kehilangan salah satu pengurus terbaik mereka, yaitu Bapak Azizi. Kami sangat kehilangan, utamanya kami sebagai pengurus sangat kehilangan sosok yang sangat rajin, disiplin. Dia sangat teliti dan hati-hati untuk mencatat terhadap pemasukan yang ada. Karena prinsipnya beliau adalah sekecil barang apapun yang masuk ke dalam dirinya, kalau itu bukan merupakan yang halal, maka itu akan menjadi petaka baginya. Dan untuk meneruskan tongkat estafet kepengurusan itu, maka sebagai gantinya Pak Azizi adalah istrinya kami tarik menjadi anggota Pokmas Sejahtera. Meski menghadapi berbagai masalah, Pak Arif terus berjuang untuk memajukan Pokmas. Ia mengambil langkah berani dengan meminjam uang untuk menyewa lahan dan menjalin hubungan dengan kelompok petani lain. Pokmas juga berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi Pokmas Anti-Poverty Program Bidang Pertanian Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Setiap tahun, Pokmas juga membagikan keuntungan kepada anggota dan pengurus mereka. Pak Arif Nika orangnya jujur, baik, mengayomi, sehingga Pokmas Sejahtera Nika berjalan dengan baik. Kesuksesan Pokmas Sejahtera tidak lepas dari peran aktif pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui program Petikuan Bermantra,
pemerintah memberikan bantuan dan melakukan monitoring yang berkelanjutan untuk memastikan manfaat yang nyata bagi Pokmas Sejahtera. Alhamdulillah, sangat bersyukur dengan adanya peti koin bermantra ini. Karena peti koin bermantra ini sangat membantu terhadap Pokmas Sejahtera ini. Membantu dari sisi apanya? Banyak, termasuk salah satu peningkatan terhadap kesejahteraan anggota.